perbedaan puasa Arafah, perbedaan hisab ruhyat, sulitnya penyatuan kalender Hijriah, dengan cara pandang perbedaan kita membaca satu hadis. Hadis apa itu? Hadis yaitu yang berdasarkan dari riwayatnya Ibnu Abbas dan Quraib radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang saudara apapun, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan puasa Arafah, perbedaan hisab ruhyat, sulitnya penyatuan kalender Hijriah, dengan cara pandang perbedaan kita membaca satu hadis. Hadis apa itu? Hadis yaitu yang berdasarkan dari riwayatnya Ibnu Abbas dan Quraib radhiyallahu anhu tentang hilal antara negeri Syam dan di Madinah. Jadi hadis ini dianggap sebagai halangan perbedaan antara perbedaan tadi. Beda waktu puasa Arafah, sulitnya penyatuan kalender, dan termasuk metode hisab dan ruhyat. Jadi kalau kita lihat setidaknya ada empat lah perbedaan umat ketika berkaitan dengan puasa Arafah ini, karena ini kita udah mau dekat bulan Zulhijjah, dan hadis yang berdasarkan dari riwayat Ibnu Abbas dan Quraib radhiyallahu anhu inilah yang menjadi bahasan dan perdebatan. Jangan pakai kata perbedaan dalam memahami hadisnya ini. 4 perbedaannya ini yaitu yang sering muncul. Yang pertama yaitu puasa Arafah itu ikut amirnya Arab Saudi atau ikut pemerintah Indonesia. Yang kedua, perbedaan metode hisab ruhyat Mekah atau ikut ruhyat lokal. Yang ketiga, antara kelompok yang menggaungkan tentang kalender Hijriah global dengan kalender regional lokal. Walaupun nanti ujungnya kalender regional dan lokal ini akan bermutasi menjadi kalender Hijriah. Baru yang keempat adalah kelompok yang menyatakan bahwa bumi ini satu matlak, dan kelompok yang menyebutkan bahwa bumi ini zonal, bisa jadi 2 matlak, 3 matlak, 4 matlak, ataupun terpecah-pecah dalam regional, lokal-lokal, kelompok-kelompok, negara-negara. Jadi perbedaan ini, 4 perbedaan tadi, inilah yang terjadi ketika cara membaca daripada hadis Quraib yang saling berbeda, bahkan bertolak belakang. Dan ini awalnya kalau kita lihat dalam sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa kenapa kita mesti memaksa, ini serangan dari kelompok yang ruhyat lokal, ruhyat Arab Saudi, hisab, dari kelompok yang pertama ini, dan pengusung hisab rata-rata arahnya seperti itu. Kita katakan seperti Banda Aceh. Kenapa kita memaksa Merauke mengikuti hisab mengikuti ruhyat dari Aceh, sementara
posisi antara Aceh dengan Arab Saudi itu hampir, bahkan disebutkan tidak jauh berbeda. Sementara kita dilarang yang di Aceh untuk mengikuti ruhyat hilal di daerah Arab Saudi. Sementara Merauke ikut ke Indonesia yang jaraknya juga ada sekitar 3 waktu. Ini muncul di sebuah artikel yang kita lihat, dan di dalam artikel ini bahwa bagaimana cara memahami hadis Quraib ini tidak diletakkan sebagai dasar untuk dalil utama. Karena kedudukan hadisnya ini, derajat kemarfu'annya atau kegorifannya, begitu juga adanya pemahaman yang berbeda antara hadis Quraib ini dengan hadis Quraib dan Ibnu Abbas ini dengan hadis yang lainnya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, coba kita bacakan terlebih dahulu hadis dari Quraib ini yang ketika dia ini baru pulang dari negeri Syam. Jadi disebutkan dari Quraib bahwa sesungguhnya Ummu Fadil bin Al-Haris telah mengutusnya menemui Muawiyah di Syam. Lalu Quraib berkata, lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan segala keperluannya, dan tampaklah olehku bulan Ramadan ketika aku masih di Syam. Dan aku melihat hilal pada malam Jumat. Ketika aku datang ke Madinah pada akhir bulan, lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku. Kemudian ia menyebutkan tentang hilal, lalu ia bertanya, kapan kamu melihat hilal? Lalu Quraib menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Lalu ia bertanya lagi, engkau melihatnya? Ya, dan orang banyak melihatnya. Lalu mereka berpuasa dan Muawiyah pun berpuasa. Lalu ia berkata, tapi kami melihatnya di malam Sabtu. Maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan 30 hari atau sampai kami melihat hilal Syawal. Lalu Quraib bertanya, apakah tidak cukup bagimu ruqyah dan puasanya Muawiyah? Jawabnya, tidak. Begitulah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami. Ini hadis dari Quraib ini. Sehingga hadis ini memunculkan penafsiran yang tadi, bahwa ruhyat suatu daerah itu tidak bisa digunakan untuk ruhyat berpuasanya di wilayah yang lain. Karena ruhyat di negeri Syam itu tidak digunakan untuk negeri Madinah. Tidak digunakan untuk negeri Madinah. Sehingga ini bagi kelompok yang menggunakan hisab dan menggaungkan untuk kalender Hijriah secara global, kalender Islam dunia, dan mengikuti penetapan Zulhijjah ataupun wukuf Arafah di Arab untuk berpuasa di Indonesia, ini sulit. Karena hadis ini tadi. Karena hadis tadi menyebutkan bahwa dilarang. Ada Ibnu Abbas tidak menggunakan ruhyat yang dilihat di negeri Syam. Dan malah menggenapkannya menjadi 30 hari. Dan beliau menyebutkan bahwa demikianlah, begitulah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami. Ini hadis yang menjadi pertentangan.
perdebatan, perbedaan dalam menafsirkan, baik ada dari sisi kesahihannya, ada dari tadi kesahihan kegorifannya, ada yang menyebutkan kesahihan daripada Quraib itu sendiri, sehingga berbeda-beda pandangannya, termasuk bahkan ada yang sampai berpaham tentang yang disebutkan Ibnu Abbas itu termasuk adalah ijtihadnya beliau, ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bukan menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini dibantah kelompok yang menggunakan rihiyab berpuasa itu menggunakan hilal lokal. Jadi hilal, ketika suatu negeri melihat hilal, maka hilal tersebut tidak bisa ditransfer ke negeri yang lain. Sementara di kelompok yang menggunakan hisab, menggaungkan kalender penyatuan hijriah, ini tentu akan sulit. Dan di kelompok ini juga menyebutkan ada perbedaan, ada seperti agak bertentangan dengan hadis yang lain, di mana di hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima ruhiyat hilal, meskipun itu dari seorang badui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sumpahnya dan menerimanya dan memerintahkan esoknya untuk berpuasa. Ini sekelumit banyak hal perbedaan di dalamnya yang digunakan untuk saling menguatkan posisi masing-masing. Yang hisab menguatkan untuk agar dalil-dalil yang tentang hisab bisa digunakan dan meninggalkan hadis ini. Sementara kelompok yang menggunakan ruhiyat lokal bisa bersama pemerintah berpuasa, ini menguatkan dalil ini sebagai pegangannya. Jadi saling saling berbeda pendapat, dan ini sepertinya sulit untuk dicari titik temu. Lalu pertanyaannya, adakah penafsiran lain yang bisa kita gunakan sebagai titik temu lagi keduanya tanpa menisbikan suatu dalil, tanpa meniadakan suatu dalil, tapi menggunakan dalil ini sama-sama bisa diterima, sama-sama bisa didudukkan sesuai dengan posisinya. Ini yang menjadi bahasan kita pada kesempatan ini. Karena hadis Quraib ini harus kita dudukkan pada posisinya sehingga bisa diterima ini sebagai sebuah dalil, dan tidak juga bertentangan dengan apa tujuan yang kita maksudkan, tidak juga bertentangan dengan orang yang menggunakan ruhiyat, tidak juga bertentangan dengan orang yang menggunakan metode hisab. Tidak lagi kita bertentangan dengan kita ikut wukuf Arafah atau ikut pemerintah. Enggak. Kalau duduknya, kalau tanggalnya sama, kita nggak akan ada perbedaan lagi. Ketika kalender hijriah global ini bisa terbentuk, maka tidak ada lagi perbedaan hisab atau ruhiyat. Ini yang sudah dan kita bahas sebelumnya, bahwa kalender Islam dunia ini kebetulan bahasan ini sudah menjadi kajian kita dalam penjelasan buku Masjidil Haram, menyatukan kalender Islam. Insya Allah ini bisa menyatukan perbedaan-perbedaan ini dan mendudukkan hadis Quraib ini dengan insya Allah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini yang kita bahas pada kesempatan ini tentang hadis ini. Namun sebelum kita membahas tentang hadis Quraib ini, izinkan kami menjelaskan bahwa bagaimana prinsip dan syarat
kalender Hijriah global, prinsip kalender Islam dunia. Prinsip. Jadi prinsipnya itu bahwa yang kita sebut kalender Islam dunia yaitu menjadikan bumi ini sebagai satu matlab, satu kesatuan, dan satu hari satu tanggal mulai dari ujung timur sampai ujung barat dunia. Penanggalan harus berlaku satu hari satu tanggal, karena umat Islam juga tersebar mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Mungkinkah? Mungkin. Insya Allah. Ini yang kita akan bahas dari satu persatu. Kenapa kita harus menjadikan bumi ini satu matlab? Karena Allah berfirman bahwa menyebutkan kita sebagai umat yang satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian. Oleh sebab itu maka hendaklah kalian menyembah aku. Di surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 92. Oleh karena itu kita harus memandang bumi ini sebagai satu matlab, sebagai satu kesatuan. Karena dimanapun seorang muslim berada, itu adalah umat yang satu dan menyembah Allah yang satu. Di samping itu, bahwa ini untuk juga memudahkan baik dalam ibadah maupun bermuamalah. Ketika beribadah, maka kita akan lebih mudah. Katakan puasa Arafah. Ketika kita satu hari satu tanggal, antara mulai ujung timur sampai ujung barat, dari Merauke, Sabang, sampai Abu Dhabi, sampai Arab Saudi, sampai Mekah, sampai Padang Arafah, sampai di Alaska, itu kita satu tanggal, insya Allah nggak akan ada terjadi perbedaan. Ini akan memudahkan kita untuk beribadah dan bermuamalah. Satu hari, satu tanggal di bumi yang satu matlab ini. Ini menjadi catatan pertama sebelum kita membahas hadis Quraib tadi. Lalu itu prinsipnya tadi dua. Saya ulangi, bahwa bumi adalah satu matlab. Yang kedua, bumi kalender Hijriah itu harus bisa satu hari satu tanggal. Lalu ada 5 syaratnya agar ini terpenuhi. Apa itu syaratnya? Yang pertama, menerima Mekah sebagai mean time dunia dan markas perhitungan. 2, adanya garis tanggal dunia yang syar'i dan faktual. Yang ketiga, menjadikan hisab dan ruhyat itu sama baiknya sebagai metode penanggalan kalender Hijriah. Yang keempat, menjadikan Amir Mekah, pemegang Haramain sebagai otoritas pengatur kalender. Yang kelima, menjadikan subuh sebagai awal hari dalam Islam. Oke, yang pertama, menerima Mekah sebagai mean time dunia dan markas perhitungan. Kota Mekah sebagai kota di mana Masjidil Haram berada, sebuah masjid yang paling utama bagi umat Islam. Sholat di dalamnya bernilai 100.000 kali. Masjid Nabawi itu 1000 kali. Lalu masjid-masjid yang lain hingga sholat di rumah kita. Ini banyak hadisnya. Bagaimana keutamaan sholat di Masjidil Haram. Dan di dalam Masjidil Haram terdapat Ka'bah yang disebut sebagai pusatnya manusia. Pusatnya manusia, yaitu qiyamal linnas. Ja'alallahu ka'batal baital haram qiyamal linnas. Allah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu pusat bagi manusia. Pusat itu bisa dikatakan untuk peribadatan, urusan dunia. Al-Maidah 97.
Jadi kalau kita dunia sekarang ini kenal dengan Greenwich Mean Time, dengan ujung timur dan ujung baratnya ada garis deadline, garis tanggal itu di ujung timur, ujung barat. Lalu bagaimana dengan Makkah, Ka'bah, Masjidil Haram sebagai mean time-nya? Tetap. Karena tanpa kita sadari, tahun 95, tahun 2011 kemarin, itu negara-negara yang di ujungnya, yang dulunya itu di barat, bergeser ke timur. Mereka melompat ke timur, sehingga pergeseran, sehingga berbelok-belok jadinya garis tanggal kita. Dan ini yang menjadikan Ka'bah, Mekah, Masjidil Haram itu bisa menjadi pusat dunia, mean time-nya dunia. Kalaupun kurang ke tengah, bisa menggunakan golden ratio. Golden ratio itu juga merupakan titik tengah. Oleh karena itu, ketika kita menjadikan Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah sebagai mean time, maka itu akan kita jadikan sebagai markas perhitungan hisab, ruhyat, hilal. Jadi ketika kita menghisab, itu titik hitungnya dari Mekah. Ruhyat pun dari Mekah. Kalaupun imkanu ruhyat, maka perhitungannya perhitungkan keterlihatan hilal di Mekah. Sehingga mau metode hisab, mau ruhyat, maka ini akan lebih mudah diterima. Secara ilmu, secara sains akan bisa tercapai. Itu jadikan Mekah sebagai mean time dan markas perhitungan. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima garis tanggal dunia saat ini sebagai garis tanggal Islam. Itu tadi udah kita sebutkan. Ada negara-negara yang di ujung, yang dulunya di barat, ujung barat, sekarang pindah ke timur. Ada Kiribati, Samoa, Tekolau. Ada nggak dalilnya di Islam? Ada. Ini di surat Al-Kahfi ayat 84-90, di mana seseorang yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran melakukan perjalanan keliling dunia dari ujung barat, ujung timur, sehingga pertengahan, yaitu Zulkarnain. Di 86 disebutkan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Di sana dia mendapati segolongan umat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Kondisi ini mirip dengan apa yang ada di Alaska. Inilah bumi barat kita. Lalu ujung timurnya mana? Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 90-nya bahwa hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari matahari itu. Ini disebutkan, dan para ahli seperti Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid menyebutkan ini termasuk wilayah timur yang pernah didatangi oleh Zulkarnain, sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 90. Jadi kita menjadikan garis tanggal dunia ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil yang syar'i. Karena secara faktualnya itu telah terbentuk. Bahkan jika kita melihat garis tanggal sekarang, kalau kita lihat ujung timurnya, ya berarti sudah menggeser. Greenwich Mean Time itu tidak lagi di tengah bumi. Karena ada pergeseran dua waktu. Lebih ke timur, karena pergeseran Kiribati, Pulau Samoa, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga.
Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadikan hisab dan ruhyat sama baiknya sebagai metode penanggalan hijriah. Jadi kalau hisab, ruhyat udah jumpa, ini akan bisa saling mengkoreksi, bisa saling memperbaiki, dan sama bagusnya maka akan terpenuhilah sebuah kalender yang munafan. Kalender yang berlaku bisa jangka panjang, puluhan tahun, ratusan, bahkan ribuan tahun. Dan sebagai koreksinya, ruhyat di tiap-tiap awal bulan itu bisa menjadi koreksinya. Ini yang bisa menjadi perbaikan ke depan, bahwa hisab dan ruhyat itu sama baiknya untuk menjadikan metode penanggalan, baik ibadah maupun untuk bermuamalah. Sehingga tidak ada pertentangan dalil lagi di sini. Tapi bagaimana mendudukkan dalil sesuai tempatnya, sesuai kedudukannya. Yang keempat, menjadikan Amir Mekah, pemegang Haramain, sebagai otoritas pengatur kalender. Karena memang ini ada dalam hadis disebutkan bahwa kepemimpinan itu ada pada orang Quraisy, sedangkan putusan itu ada pada golongan Ansar, ajan itu pada orang Habsah, amanah ada pada kabilah Azad dan Yaman. Ini ada di Sunan At-Tirmizi 3871. Inilah kenapa, disinilah yang keempat ini. Nanti kita keluarkan dulu yang keempat, nanti kita tinggal dulu, kita masuk yang kelima dulu, baru nanti kita bahas hadis yang Quraib tadi. Dan ini bisa kita lihat juga bahwa bagaimana mengikuti Mekah ini juga sebenarnya sudah mayoritas negara state untuk mengikutinya. Kalau kita bisa lihat berkondisi pada karena ini buku udah kita susun di tahun 2016, kita revisi 2018, bahwa dan ini masih relevan dan sama kondisinya, bahwa negara-negara yang mengikuti Arab Saudi itu ada 36% negara. Baru ada 31% ini lokal signing atau ruhyat lokal. 31%. Baru yang 12% itu mengikuti Turki, karena Turki juga mengeluarkan perhitungan hisab, di mana kita kenal juga itu namanya kalender hijriah global. Baru 21% itu metode-metode lainnya. Seakan ini lokal signing, ruhyat lokal ini imbang sama daripada ruhyat Saudi. Ini kan sama-sama ruhyat ini. Termasuk kita di Indonesia ini masuk di lokal signing. Walaupun ini ruhyat lokal ini banyak 31%, tapi waktunya ini bisa berbeda-beda. Kalau yang mengikuti Saudi di tahun 2016 itu awal Syawal di 6 Juli. Sementara local signing itu bisa 6, bisa 5, bisa 7 Juli. 5, 6, 7 Juli. Kenapa bisa beda gini? Karena apa? Karena ruhyat lokal ini terbagi lagi. Karena kan nggak satu. Yang Indonesia, katakan yang kemarin udah bergabung Mabims, jadi bisa jadi satu. Ini punya penglihatan hilal sendiri. Bangladesh nanti bisa beda lagi sendiri. Pakistan nanti beda lagi sendiri. India beda lagi sendiri. Amerika nanti bisa beda lagi sendiri. Kenapa? Makanya perbedaan awal Syawal tahun 1437 Hijriah itu ada 3 kelompok. Sama-sama ruhyat lokal. Bisa berbeda. Jadi kalau kita bisa melihat hadis yang menyebutkan berpuasalah kamu ketika melihat hilal, dan berbukalah ketika melihatnya hilal juga. Berpuasa ketika kamu berpuasa bersama mayoritas, berbuka dengan mayoritas. Hadis ini malah kalau kita bisa lihat ini lebih tepat ketika kita gunakan secara global. Ini adalah yang mengikuti ruhyat Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agungnya. Baru syarat yang kelima,
Khusus yang keempat ini nanti di sini kita akan bahas yang berkaitan dengan langsung dengan hadis Quraib tadi. Yang kelima, menjadikan subuh sebagai awal hari dalam Islam. Nah, di sini yang mungkin kita agak sulit menerimanya karena kita biasa menyebutkan bahwa maghrib itu awal hari. Ini yang masih agak jadi PR panjang. Kalau kita berkaca pada Imam Mahjab, Imam Abu Hanifah ini termasuk menganut subuh sebagai awal hari. Dalam beberapa termasuk di dalam zakat fitrah itu menggunakan subuh sebagai awal hari. Sedangkan Imam Syafi'i Mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki itu menggunakan maghrib sebagai awal hari. Bahwa berkaitan dengan subuh dengan awal hari ini, maghrib sebagai awal hari, perlu kita sadari, kita ketahui, mengingatkan bahwa maghrib sebagai awal hari ini sudah digunakan kalender lain sebelumnya, kalender Yahudi. Mereka telah menggunakan maghrib sebagai awal hari. Jangan sampai kita juga dianggap kelompok umat yang mengikut pada agama terdahulu, bertasyabuh. Dan sedangkan jika kita kaji kembali lagi dalil-dalil yang ada, justru menyebutkan bahwa awal hari dalam Islam itu adalah subuh. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan ini, dan ini sudah kita bahas tersendiri khusus bagaimana dalil-dalil baik melalui dalil yang berkaitan dengan orang yang meninggal ketika malam Jumat enggak dihisab, tapi dalam hadis yang sama itu juga disebutkan orang yang meninggal malam Jumat, orang yang meninggal di hari Jumat. Kalau hari dimulai Jumat, dimulai ketika maghrib, maka hadis ini redaksinya tidak seperti itu. Cukup menyebutkan siapa yang meninggal di hari Jumat, maka tidak akan disiksa kubur. Tapi di hadis ini disebutkan siapa yang meninggal di malam Jumat dan di hari Jumat, maka tidak akan disiksa kubur. Ini menjelaskan bahwa malam Jumat berbeda dengan hari Jumatnya, dan itu bukan satu hari. Dan ini menegaskan bahwa hari dalam Islam itu adalah subuh. Begitu juga wukuf Arafah masih dianggap wukuf sebelum terbit fajar. Itu juga dengan takbiran. Takbir Idul Fitri itu dimulai Nabi SAW ketika akan berangkat ke lapangan dan sampai berkhutbah. Sedangkan Idul Adha dimulai ketika hari Arafah waktu subuh, nggak malam. Dan banyak hadis-hadis yang berkaitan ini. Oke, ini 5 syarat untuk menjadikan kalender kita satu hari, satu tanggal. Tidak ada perbedaan antara berpuasa Arafah dengan orang yang berwukuf. Karena dengan ini kita bisa menyatukan satu hari, satu tanggal, satu hari kita berpuasa, satu hari kita berlebaran, satu hari kita puasa Arafah, dan berkurban. Maka itu tadi 2 prinsipnya. Bumi satu matlak, satu hari satu tanggal. Baru 5 syaratnya yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa yang pertama menjadikan Mekah, menerima Mekah sebagai mean time dan markas perhitungan. Lalu adanya garis tanggal sesuai dengan dalil surat Al-Kahfi, menjadikan hisab dan ruhyat sama baiknya sebagai metode penanggalan hijrah. Lalu menjadikan Amir Mekah, pemegang Haramain, itu sebagai otoritas pengatur kalender. Lalu yang kelima, menjadikan subuh sebagai awal hari. Lalu yang masuk keempat tadi, yaitu menjadikan pemegang Haramain
Amir Mekah sebagai pengatur kalender. Ini termasuk kita bahaskan, kita sangkutkan. Ini tapi juga bisa berkaitan ini. Walaupun fokusnya bisa di poin keempat, syarat keempat, tapi secara tidak langsung ini menjadi bisa kaitan langsung dengan garis tanggal, hisab dan ruhyat itu sama baiknya, berkaitan juga dengan termasuk satu, menerima Mekah sebagai mean time. Ini juga berkaitan dengan hadis Quraib ini tadi. Tadi sudah kita jelaskan bahwa hadis Quraib ini dipandang berbeda antara kelompok yang menggunakan ruhyat, hisab, ikut Mekah atau ikut pemerintah. Nah, ini bertentangan hadis Quraib ini. Di sini kita letakkan hadis Quraib ini pada tempat yang baik, pada posisinya. Kita benarkan bahwa hadis Quraib ini menyebutkan tidak boleh transfer hilal untuk negeri lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa tidak menerima ruhyat Syam untuk dijadikan Madinah. Kita benarkan. Kenapa? Yang pertama, Mekah itu pusatnya dunia, markasnya perhitungan, adanya garis tanggal yang syar'i tadi, hisab dan ruhyat sama, adanya Amir Haramain, adanya keutamaan di Mekah. Maka memang benar Madinah tidak boleh mengambil hilal dari Syam. Tapi Syam boleh mengambil hilal dari Madinah. Karena keutamaan Mekah dan Madinah. Kebayang ketika garis daripada hilal tadi itu terbitnya di antara Madinah dan Syam. Otomatis Syam bisa melihat hilal sementara Madinah belum. Makanya tidak boleh, Ibnu Abbas menyebutkan tidak mengikuti itu. Silahkan yang ilmuwan membuktikan hal ini, karena ketika kita lihat ini secara kajian dalilnya, secara ilmuannya, coba kaji tahun berapa terjadinya ini. Benarkah garis hilal itu, keterlihatan hilal itu antara Syam dan Madinah? Silahkan dibuktikan. Karena ketika lewat itu, inilah kondisi hadisnya. Sehingga di Madinah tidak menerima ruhyat Syam. Tapi dengan konsep, prinsip bumi satu matlack, Mekah sebagai mean time dan markas perhitungan untuk satu hari satu tanggal, maka memang nggak boleh. Tapi ruhyat Mekah, ruhyat Madinah boleh digunakan. Karena hilal itu satu. Sudah ada kira-kira gambarannya. Itu kenapa hadis ini pas dan tepat bahwa Ibnu Abbas menyebutkan bahwa kami mengikuti apa yang ini, mengikuti hilal Mekah dengan menggenapkannya 30 hari. Karena tidak mungkin ruhyat hilal Mekah itu, Mekah Madinah mengikuti negeri Syam. Karena dia itu lebih agak ke barat condongnya. Itu kedudukan hadisnya. Sehingga bisa diterima. Dan bagaimana konsepnya, simulasinya menyatukan ini? Ketika untuk Zulhijjah dan lain sebagainya, mau puasa Ramadan, puasa, mau beridul fitri, berkurban, warapah ini, cukup tunggu pengumuman dari Mahkamah Agung Arab Saudi yang mengumumkan terlihat hilal atau tidak di Arab Saudi, di Mekah, Madinah. Cukup. Jadi negara-negara yang lain, mau India, Pakistan, Indonesia, Brunei, dan lain sebagainya, pemerintahnya cukup menunggu dan meneruskan informasi
yang dari Mekah. Insya Allah akan bersatu. Konsepnya bagaimana? Konsepnya, kalau kita bisa lihat petanya, maka ketika hilal dilihat di negeri Mekah, di ujung paling timur, di situ akan memulai hari. Sehingga ketika muncul pengumuman dari Mekah, hilal sudah terlihat, besoknya langsung berpuasa. Katakan ini bulan Ramadan, kalau Zulhijjah agak lebih ada waktunya kan. Katakan Ramadan yang mepet langsung. Gitu terlihat hilal, besok puasa. Ada kesempatan saudara-saudara kita yang paling timur di Kiribati, Samoa, mereka melaksanakan sahur. Karena di sana akan memulai hari. Lalu bagaimana dengan jika ada hilal yang terlihat, di Mekah tidak terlihat, hilalnya terlihat yang di ujung baratnya. Katakanlah negeri Syam tadi, katakanlah di benua Afrika, katakanlah di benua Amerika, baik Latin maupun di Amerika bagian utaranya. Enggak boleh, karena ini pusatnya. Karena ketika kita menggunakan hilal, katakanlah Amerika, maka tidak, sementara di ujung timur itu udah memulai hari baru, jadi udah ketinggalan. Ini simulasinya mudahnya. Jadi ini bahasan singkat kita, mungkin panjang sebagai perembulnya ya sebenarnya, bagaimana kita membahas hadis Quraib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi yang sama kita terima ini sebagai dalil tanpa kita harus menisbihkannya dan mendudukkannya dengan sebaiknya, dan kita terima bagaimana hisab itu juga sama baiknya dengan ruhyat. Dan kalender Islam dunia, Hijriah global itu bisa terwujud satu hari satu tanggal, insya Allah. Jadi kesempatannya bisa kita lakukan pada tahun ini. Terima, tunggu informasi dari Mekah kapan memulai Zulhijjah, sehingga kita bisa bersama berpuasa Arafah, sama kita berkurbannya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Adapun kesalahan, kehilafan dalam penyampaian ini tidak lepas dari kedhaifan saya sebagai manusia. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.